selamat sore kakak-kakak semuanya. Hai. Ya, jauh gitu kan gue jadi jiper ya. Halo, hai. Hai, dia dari Makassar. Halo, hai. Kakak semuanya dari kota mana aja nih sore hari ini ya? Sore hari ini kita mau buat apa nih Kak Sarminten nih? Oh, bentar dulu. Kita hari ini live-nya bukan sama Bang Vero, tapi hari ini kita live-nya sama Kak Sarminten. Halo. Hai. Hari ini kita mau buat apa? Utamanya kita bikin si makaroni brulee. Oke, yang biasanya itu spaghetti brulee. Hari ini kita bikin yang beda itu makaroni brulee. Gitu. Jadi ini biasa makaroni brulee yang Brulee, bukan brulee. kita bikin di store ya. Ini resep kita yang kita pakai di store di Adon Buat Cakes makan-makan ya. Oke, yang pasti bahan-bahannya gampang. Cuman Yuk, halo Kak Alfatri Batam, Makassar, Denpasar. Wow, hai Kak Sarminten, kata Kak Elis. Halo. Halo Kak Elis. Kakak semua gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Halo, halo. Hai. Udah siap belum nih buat catet-catet bahan-bahannya nih yang kita mau kasih resepnya hari ini. Halo, Kupang, NTT, Makassar, Gorontalo. Hai. Hai Kak Ninda, ketemu lagi. Hai. Halo. Jayapura hadir. Wow, ini di kota kakak-kakak semua lagi pada hujan atau lagi panas nih? Kalau di sini lagi panas banget, terik. Kakak semua udah siapin kertas sama pulpen belum nih? Kita udah mau mulai nih. Kakak semua udah siapin kertas sama pulpen? Untuk kakak semua yang sudah bergabung boleh dibantu tap-tap layarnya ya supaya banyak kakak-kakak yang lain juga yang nonton dan kita bisa berbagi apa nih? Berbagi ilmu, berbagi resep nih ya. Situ Bundo, Jawa Timur hadir. Halo, wow, jauh-jauh sekali ya. Hai Kamelan. Oh, kata Kak Nana Naufal sudah siap. Oke, sebentar lagi kita mulai ya live-nya. Kita mulai apanya nih? Buatnya ya. Tunggu Kak Sarmintennya lagi siap-siap, oke. Oh, ada yang dari Cepu, Jawa Tengah. Hai, Horas dari Medan. Horas, kakak. Samarinda, hai. Tasikmalaya, hadir. Pontianak, wow. Bikin apa nih? Hari ini kita mau bikin makaroni brulee ya kakak-kakak ya. Kan biasanya spaghetti brulee. Karena kebetulan di store adanya makaroni nih. Jadi coba kita buat makaroni brulee. Belibet kan saya ya jadinya. Lihat panas. Air panas dong. Biar view enak. Pandeglang. Wah, satu kampung sama Abang Vero nih dari Pandeglang ya. Pandeglang. Pandeglang apa Pandeglang? Oh, Pandeglang. Katanya kalau Abang Vero salah sebut ya, dia marah katanya ya. Dari Lumajang, Jawa Timur. Hai Kak Arinda. Ayo, katanya Kak Sarminten. Udah pada gak sabar nih ya. Udah pada gak sabar ya. Oke.
Bahan-bahan yang pertama. Yuk, yang pertama yang harus kita siapin. Tadi aku udah rebus duluan ya. Ini si makaroni. Kalian bisa ganti makaroni ini jadi si spaghetti atau makaroni. Hari ini kita pakai si makaroni. Makaroninya kayak biasa, udah saya rebus dulu. Mendidihkan di air yang mendidih. Lalu kasih minyak secukupnya, ya. Kenapa dikasih minyak? Pasti kakak-kakak semua udah tahu itu supaya nggak lengket ya makaroninya. Direbus kurang lebih tadi saya 8 sampai 10 menit. Pokoknya sampai si makaroninya itu al dente. Al dente Oke. ya. Al dente, al dente. Wah, Kak Dodong terima kasih gift-nya. Hai kakak-kakak semua ya yang baru bergabung ya. Thank you. Terima kasih untuk gift-nya kakak-kakak semua. Ya, makaroninya udah direbus. Habis itu kita siapin, deketin kali ya. Oke. Nih ya. Ini bahan-bahannya kakak-kakak semua bisa langsung catat ya. Tadi udah makaroni. Makaroninya sih sesuai kebutuhan ya Kak Sarminten ya. Di sini kalau resepnya itu 250 sampai 300 makaroni. Ya, yang ini kita aku pakai pakai ya. 2 resep ya. Jadi ini 500 makaroni. Makaroni yang udah direbus yang tadi tuh. Terus kita siapin untuk si saus-saus atau toppingannya dia ya. Yang pertama itu ada daging giling. Ini daging giling nih. Ini frozen daging giling ya, Ya, tadi kita ini punyanya ya. Karena di sini udah diolah. Jadi kalau pakai daging giling yang biasa mungkin yang masih fresh kali ya, yang belum ditumis atau itu diapapun. bawang-bawangannya tuh sama Terus di berapa sini- gram makaroninya? Kita pakai sekitar 500 sampai 600 gram ya hari ini ya. 500 sampai 500 gram. sampai 600 gram nih ya. Nih makaroni ini udah kita rebus tadi. Terus ini pakai bawang putih cincang. Terus hari ini kita pakai bawang putih sama harusnya pakai bawang bombay karena di store nggak ada, jadi kita ganti bawang merah aja sedikit untuk perasa ya. Ini ada bawang putih sama bawang merah, masing-masing 3 siung bawang putih. Tadi aku pakai sekitar 5 siung sih karena kan kita pakainya 2 kali resepnya ya. Terus kita siapin lagi pasta tomat nih ya. Ini pasta tomat. Pasta tomatnya nih ya. Untuk per satu resepnya itu tadi makaroni 200 gram itu kita pakainya sekitar 5 sendok pasta tomat ya. Boleh pakai pasta tomat apa aja ya. Terus abis itu di sini kita ada siapin lagi ada ini, ada parsley, daun parsley yang kering, terus ada rosemary sama kaldu jamur sama pala bubuk ya, atau kalau misalkan nggak punya pala bubuk diparut aja. Sama ini ada garam, oke? Ini ada garam, terus ada susunya kita pakai berapa mili Kak Molan? Hari ini pakai 250 sampai 300 gram susu UHT. Ini karena kita pakainya 2 resep, mungkin nanti kalau kurang kita bisa tambahin ya Kak Sarminten ya. Terus hari ini biar lebih creamy dan lebih enak lagi nih, hari ini kita pakai cooking cream. Yes, ya. cooking cream. Kita hari ini pakai dari Anchor ya. Terus cooking creamnya kita pakai dari Anchor. Ini sesuai selera ya. Terus cooking creamnya kita pakai dari Anchor. Ini sesuai selera ya. Jadi aku siapin si keju. Ini sesuai selera ya. Jadi aku siapin si keju parmesan. Keju parmesannya ini berapa? Itu sesuai selera kalian aja. Di sini tadi pakai kurang lebih 10 gram. 10 gram keju parmesan. Yang pakai wifi Indigo juga putus-putus. Aduh. Nge-lag banget. Apa masih nge-lag nggak nih? Iya, sih. Coba jangan pakai. Oke Kak, kita udah nggak pakai wifi nih, kita pakai jaringan sendiri.
Udah nggak pakai wifi nih Kak nih ya. Mohon ditunggu ya. Sudah enggak katanya. Oh udah enggak, udah jalan ya berarti ya. Ulang lagi resepnya. Oke, aku ulang ya. Aku ulang ya kakak-kakak ya resepnya ya. Aku ulang. Ini kita siapin kalau satu resep itu 200 sampai 300 makaroni atau spaghetti. Jadi kita hari ini karena pakai 2 resep, kita siapin 500 sampai 600 gram ya kakak-kakak ya. 500 sampai 600 gram. Terus kita siapin juga daging giling. Daging gilingnya itu satu resepnya itu 250 gram. Hari ini kita pakai sekitar 300 sampai 500 gram ya. Terus habis itu kita siapin bawang bombay. Karena kita nggak ada bawang bombay. Apa ini pakai bawang bombay ungu? Jadi ini alternatif ya kakak-kakak semuanya. Kalau di rumah pas lagi nggak ada bombay, gak usah pusing nyari pasar, nggak usah. Kita pakai bawang aja yang ada. Bawang putih bisa, bawang merah bawang putih juga bawang bisa putih, gitu bawang ya. merah ya. Jadi kita pakainya hari ini bawang putih, bawang merah. Untuk bawang putihnya kita pakai 5 siung, bawang merahnya kita pakai 3 siung ya kakak-kakak ya. Tadi sih 3 siung ukuran kecil lah. Kalau untuk bawang putihnya yang ukuran standar nggak tuh ya. Yang pilot Kak. Kita siapin juga susu cair ya, susu UHT yang tanpa rasa nih. Kalau untuk satu resepnya 150 ml karena kita hari ini pakainya 2 resep, jadi kita pakai 300 ml ya. Kita pakai 300 ml, oke. Terus di sini ada apa ini namanya? Jamur kaldu. Iya, totole. Kita pakai totole. Terus ada biji pala, bubuk biji pala. Kalau nggak ada bubuk biji palanya, adanya pala yang satuan, diparut aja ya. Diparut aja. Terus kita ada rosemary sama ada parsley, ada rosemary ya. Oke. Ini udah. Terus kita hari ini pakai cooking cream ya. Iya, spesial ini. Oke non. Terus kita juga siapin ini ya kayak saus bolognese-nya. Oh kalau untuk cooking creamnya itu kita siapin 400 gram karena hari ini kita pakai 2 resep ya. Kalau untuk satu resepnya itu kita pakai 200 gram. 200 gram cooking cream ya. Karena kita hari ini 2 resep, jadi kita siapin 400 gram. Oke. Terus kakak-kakak siapin juga saus tomat atau pasta tomat. 250. Ya, untuk pasta tomatnya sebanyak 250 gram. Untuk 2 resep ya kakak-kakak ya. Oke. Terus untuk penambah rasa, kalau yang nggak suka di skip aja nggak apa-apa. Hari ini aku pakai si keju parmesan, oke? Hari ini aku pakai keju parmesan kurang lebih 10 gram. Kalau yang nggak suka atau nggak mau ditambahin nggak apa-apa. Ini di skip aja. Terus kita kasih si tepung terigu juga sama. Tepung terigunya 1 sendok makan aja. 1 ya, sendok makan. Karena gunanya sebagai pengental aja nanti ya kakak-kakak ya. Jadi hari ini kita pakai terigu yang protein sedang di sini protein ya. sedang atau rendah ya. Hari ini kita pakai 2 sendok makan si tepung terigu kunci biru. Nah untuk peppernya kita hari ini pakai yang black pepper ya. Mau pakai lada putih boleh, mau pakai lada hitam boleh. Terus ada keju parut cheddar ya. Kita pakai keju cheddarnya di sini dari Kraft. Itu kita parut aja ya. Kita parut aja, oke. Sudah sama butter ya. Untuk numis-numisnya sih kita pakai butter. Di sini kita pengennya pakai butter. Kita pakai butter si ele nih yang enak banget. Terus kalau misalkan di rumah nggak ada butter, pakai margarin bisa, pakai minyak juga bisa. Pakai minyak aja bisa kok. Aku saranin kalau mau yang enak sih pakai butter apa aja ya. Ya, tapi kalau nggak ada di rumahnya nggak usah cari yang susah, kita cari yang gampang, kita pakai minyak aja. Sebenarnya pakai Blue Band tuh udah enak banget loh. Blue Band juga wangi. Pakai Blue Band tuh udah enak banget ya. Pasta tomat sama dengan saus tomat sama aja kak, boleh aja kok.
Mau pakai pasta Nih. tomat boleh, cuman kan Nih. mereka bedanya kalau saus tomat nggak ada teksturnya ya. Kalau pasta tomat tuh mungkin masih ada kerendel-kerendel teksturnya gitu ya. Ini yang mau tahu kita pakai parsley sama rosemary apa nih, di screenshot aja biar kakak-kakak nanti nggak nanya lagi ya. Aku kasih Banyak tahu kok nih di sekarang nih. minimarket nih ya. Udah banyak ya. banget nih. Oke. Ya, tolong di screenshot biar nanti aku nggak jelasin lagi. Sekarang kalau udah, jangan lupa kita siapin kompor sama wadahnya. Kita pindah ke sebelah ya. Udah ya. Permisi. Oke, siap. Kita mulai ya. Kita nyalain dulu kompornya. Udah. Pertama yang akan kita masukin butter. Butter itu kita mau numis numis ini bawang merah sama bawang putih ya. Keju parmesan itu opsi Kak. Jadi Kakak mau pakai boleh, mau enggak boleh ya. Di skip aja kalau nggak ada ya. Jangan cari yang susah. Pokoknya Ini kita memanfaatkan bahan yang ada aja ya. Kalau nggak ada spaghetti, boleh pakai makaroni. Atau nggak ada makaroni, adanya fusilli. Boleh pakai fusilli ya. Jadi apa aja boleh. yang merah kaleng tadi ya. Oh iya, pakai ini kita black pepper ya. Mau pakai black pepper boleh, terus lada putih juga boleh ya. Hari ini kita pakai ini ya. Ini black peppernya. Ini udah nih, kita masukin si ini ya, si bawang-bawang ya, bawang merah, bawang putih atau bisa dipakai bawang bombay. Kita masukin aja nih ke sini nih semuanya nih, ditumis sampai dia harum, sampai dia kecium. Pasti harum banget sih, soalnya butter sama bawang-bawangan tuh kalau ditumis wanginya tuh kayak harum banget. Terus ditumis. Keju cheddarnya berapa? Kini kurang lebih 200 gram. Tapi pemakaian ini sesuai selera ya. Ini sesuai selera. Kurang lebih ini kita pakai 200 gram keju cheddar yang sudah saya parut. Ini sesuai selera juga, oke? Terus aku jelasin, ini numis si bawang putihnya ini atau bawang bombaynya jangan sampai hitam. Tapi kalau dia udah wangi sampai nih, wangi aja ya. Ya, ini udah wangi nih ya kakak-kakak ya. Aku masukin si ini daging cincang ini nih. Daging cincang kita masukin ya. Kalau daging cincangnya nggak ada, kakak-kakak semua pakai ayam. Ayam boleh. Kalau yang mau diganti pork juga boleh ya. Boleh. Apapun deh Kak. Pokoknya nggak harus daging sapi. Kalau ada ayam boleh. Wangi banget ya. Mimin yang bacain juga jadi. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bantu teman-teman yang lain untuk berbagi resepnya, step by stepnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kakak-kakak. Ini sampai wangi. Terus Oke, ini kita tumis aja terus ya. Karena di sini aku udah ditumis duluan. Karena di sini dagingnya udah kita olah. Olahnya juga gampang kok. Cuma ditumis sama bawang bombay, oke? Jadi ini aku nggak tumis lama-lama karena si dagingnya ini udah mateng, ya. Kalau aku tumis lama-lama dia nanti jadi over itunya, kematangannya nanti jadi over banget. Sekarang kita masukin pasta tomatnya. Pasta tomat cukup 1 sendok di awal ya. Cuman hanya sebagai perasa. Jadi pasta tomatnya kita pakai 1 sendok aja udah. Oh, kita 2 resep ya? Iya. Nanti ya, coba ya. Sedikit lagi ya. Boleh. Ya. Boleh. Oke. Udah. Pasta tomatnya cuman hanya sebagai rasa-rasa aja. Jadi untuk masukin 1 sendok aja udah cukup kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Amalia Amel. Mungkin tadi aku saranin waktu pertama kali butter tumis, masukin bawang, terus masukin daging. Kalau misalkan kalian dagingnya masih dagingnya mentah, bisa dikasih air sedikit aja, secukupnya supaya si dagingnya itu gak sampai gosong ya. Ya. Kasih air secukupnya aja. Oke, ini kita masukin itu Pasar Minton. Untuk rasanya ada garam. Hari ini kita pakai garam. Terus kita pakai sedikit gula. Ya. Sama sedikit totole ya. Totole kita cemplung. Swing.
Ini pakai feeling aja ya, sejumput aja ya kakak-kakak ya. Masak menggunakan cinta, jadi feelingnya yang main. Sama gula sedikit ya Kak Sarminten ya. Ini wanginya udah wangi banget nih ya. Gula sejumput, sedikit lagi kan. Udah. Oke. Udah semua ya. Ini wangi banget ya. Wangi banget ini. Mimin jangan ngecas, lap dulu Min. Mimin jangan ngecas, Mimin lap dulu. Oke, kita sambil singkirin ya. Pakai api sedang aja boleh, jangan pakai api kecil ya. Kalau api kecil kelamaan, ntar sampai malam saya masakin. Iya, kalau untuk yang kakak-kakak pakai daging gilingnya dari mentah itu proses pemasakannya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Karena ini udah matang kita, terus udah wangi juga nih. Kita nggak mau overcook, jadi kita langsung masukin makaroninya Kak Sarminten ya. Langsung masukin makaroninya. Ini aku saranin waktu masukin makaroni, apinya sedikit dikecilin supaya si makaroninya ini nggak kepanasan banget. Ini aku masukin makaroninya ya. Nih, masukin boleh, langsung masukin aja. Semua boleh, mau sedikit-sedikit boleh ya. Nih ya. Aku langsung masukin semua aja. Yang paling penting sih satu ya, wadahnya jangan kekecilan. Nanti kamu bingung kalau wadahnya kekecilan. Ini aku masukin ya, langsung diaduk aja. Gampang banget kan ya kakak-kakak ya. Masak apa sih? Hari ini kita mau bikin makaroni brule Kak Fatma Borubuan. Wih, makaroni brule nih. Wow, ini lihat deh. Pasta tomatnya berapa? Tadi kita pakai pasta tomat kurang lebih 200 gram, 250. Ya. Kita pakai 2 resep. Kalau kakak-kakak mau bikin setengahnya, ini terlalu banyak. Bikin aja setengah resep dari yang kita bikin ya. Oke, udah semua. Ini sepertinya untuk adonan makaroninya udah selesai Kak Sarminten. Yang penting kan dia teraduk rata ya. Nih aku zoom ya. Ya, udah ini ya. Udah semua. Look at this, lihat. Wih, wangi, cantik. Udah. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nih, kita matiin kompornya. Matiin ya, kita sisihkan. Terus aku saranin tadi masak makaroni ya. Jangan sampai hancur banget, karena kalau hancur banget, lihat nih. Ini masih bagus kan? Masih ada bentuknya. Pokoknya makaroninya dimasak sampai al dente aja ya. Okay. Kita di sini saus tomatnya pakai apa ya tadi? Yang botolan, Kak. Ya. Iya, pakai yang botolan saus tomat biasa, oke? Ini kita sisihkan aja. Nih si makaroni ini. Oke. Terus kita masak kita ambil bowl yang baru untuk masak si saus putihnya nih ya. Untuk si saus putihnya nih kakak-kakak ya, ayo siapin lagi kertas sama pulpennya atau bantu tulis di komentar. Ini kita sisihin aja dulu kali ya, biar nggak nyusahin kita untuk bergerak ya. Ya, oke. Sudah ya. Sudah oke. Ini untuk saus putihnya ya. Saus putih pertama kita masukin ini ya, si krimnya ya. Sebentar. Oke. Pokoknya ya yang bowl tadi kita sisihkan, kita ambil yang baru. Untuk saus putihnya kita cairin lagi butter. Cairin butter. Butter ya? Ya, cairin butter lagi. Kegedean api. Ini untuk cooking creamnya ya. Karena kita hari ini pakainya 2 resep. Kakak di sini kita cooking creamnya pakai dari Anchor ya. Pakai dari Anchor ya, oke. Apa? Iya, sambil siapin aku. Berapa? 220. Di atas kenapa ini? Ada itu ya? Kaldu jamur dan gula. Kaldu jamur sama gas ya, guys?
Kaldu jamur sama gulanya itu bebas ya Kak? Ya. Nih, si butternya kita tumis. Habis butter kita tumis, kita masukin sih ini ya, cooking creamnya ya. Oh, tepung terigu dulu. Nih ya, jadi setelah butter tadi dicairin ya, butternya sudah dicairin, terus sekarang kita masukin tepung terigu yang tadi. Karena hari ini kita pakainya 2 resep, tepung terigunya kurang lebih 2 sendok makan ya kakak-kakak ya. 2 sendok makan. Terus abis itu kita aduk aja sampai rata, sampai bau tepungnya hilang. Terus ya diaduk pakai api kecil aja ya kakak-kakak ya. Ini kayaknya kita kurang butternya ya. Pokoknya butternya dipakai aja sebagai nih ya, sampai diaduk sampai semuanya rata. Ini butter nih ya, sampai nanti final teksturnya. Terus diaduk aja kasar mintan. Iya, kita cooking creamnya hari ini pakai Anchor, pakai dari Anchor ya. Udah. Nih, jadi kayak gini. Tuh ya, sampai nggak menggerindil, oke? Sampai nggak ada seperti apa ya, butiran-butiran gitu ya. Sampai tepung terigunya larut semua ya. Udah, setelah itu kita masukin susu cair ya. Susu cairnya, susu cair ya. Kita pakai UHT ini nih, susu cairnya ya. Kita pakainya ini ya. Ini kita pakai 2 resep, jadi tadi 1 resepnya 150 ml ya? Iya. Oh, ini nyala nggak ya? Nyala kan ya? Ya, kita masukin susu cairnya. Terus diaduk aja. Sudah ya. Ada yang ketinggalan nggak kakak-kakak sampai sini nih? Boleh sambil dibantu tap-tap layarnya ya kakak-kakak ya. Pokoknya dimasak terus aja, diaduk-aduk sampai kira-kira dia udah mendidih gitu. Tapi jangan sampai mendidih banget ya. Apinya kita pakai api sedang aja. Terima kasih kakak-kakak semua yang udah bantu jawab, teman-temannya yang baru bergabung. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau udah sampai dia mendidih, kita bisa masukin cooking creamnya. Udah ya, udah ini udah mendidih belum ya? Coba sebentar kasar minten. Oh nih ya, nih. Kalau udah ada belubuk-belubuk itu kecil, sekarang kita masukin cooking creamnya ya kakak-kakak ya. Kita masukin cooking creamnya. Kita masukin ya cooking creamnya ya. Sudah setelah semuanya, saya nggak lihat cara masak makaroninya. Tadi udah kita liatin ya kak ya. Untuk resepnya kakak-kakak yang baru bergabung bisa dibantu ya. Untuk kakak-kakak yang lain ya, terima kasih yang udah berbagi resepnya dari tadi ya. Sudah bantu menjawab, terima kasih banyak ya. Ini kita kasih lagi sampai mendidih lagi ya. Terus kita sambil masukin parsley sama rosemary ya. Untuk parsley sama rosemary dan biji palanya sambil kita masukin. Cooking creamnya merek apa Kak? Cooking creamnya hari ini kita pakai merek Anchor ya. Rosemary sama ini masih semuanya. Sama biji palanya juga kita masukin ya. Pokoknya semuanya kita cemplung-cemplungin aja. Cooking cream yang kayak gimana? Kasih tunjuk lagi. Kita kasih tunjuk sekali lagi ya. Kakak-kakak di screenshot aja biar tahu. Nih ya.
Kita pakai dari Anchor nih ya. Oke, ini untuk cooking creamnya yang kita pakai. Ya, ditambahin itu kasar mintan, boleh dimasukin totole, garam sama gula ya. Nah, kita masukin aja semuanya. Totole, garam, gula. Gulanya pokoknya sesuai aja ya, kalau untuk garam, gula, totole itu disesuaiin aja ya kakak-kakak ya. Ini sampai gula udah? Udah, ini udah nih, udah matang. Terus step berikutnya kita masukin Keju ya. Untuk kejunya kita boleh masukin setengahnya dulu ya. Ya. Terus kita hari ini nggak hanya pakai keju cheddar, tapi kita pakai parmesan aja. Ini opsi aja sih, boleh pakai boleh enggak kakak-kakak. Jadi kita masukin ya. Cuma saran kalau yang suka cheese, terus ada di rumah keju parmesan, silakan dimasukin. Itu pasti tambah lezat lagi, oke? Ini Mimin udah kecium ya wanginya. Wangi banget. Kakak-kakak sekalian, terus sambil kita nungguin ini, kita panasin oven di 220 ya. Panasnya di 220, pakai api atas bawah. Jadi si brulee ini dipanggang, oke? Nggak bisa dikukus, tapi ini harus dipanggang. Karena kalau dikukus nanti berair. Iya, Ya, betul. ini harus dipanggang, oke? Jadi resep ini adalah resep makaroni brulee panggang, oke? Ini buat ntar di lapisan atas. Kakak sambil dibantu tap-tap layarnya boleh ya. Sambil bantu tap-tap layarnya ya kakak-kakak. Kejunya nggak aku kasih semua, aku sisain sedikit. Ini untuk taburan di atasnya, oke? Ini keju tadi itu udah bercampur sama keju taburan untuk di atas ya Mimin ya. Iya betul. Oke. Sebenarnya kalau keju itu sesuai selera sih kak. Opsional ya. Ya. Mau di skip boleh, tapi kalau dipakai kalau mau dan ada juga silakan. Tapi aku saranin sih pakai karena ini penambah rasa yang nikmat hakiki. Ya. Ini nikmat banget. Kita masak sampai blubub-blubub. Nih. Kita hari ini pakai cooking cream Anchor kak. Lihat, dia udah Ya. blubub-blubub, dikit lagi sampai blubub-blubub semuanya. Itu tandanya dia udah matang semuanya, oke? Kita siapin loyang ya. Dewi Nur. Dewi Nur. Dewi Nur. Oh, Dewi. 21. Itu tuh duitnya, pakai itu aja. Ya, itu aja. Cuman ini dua apa? Ya, Ini. satu dulu aja dulu. Terus kita siapin loyang. Ini loyang yang serbaguna kemarin nih. Loyang ini, lihat udah karena sering kita pakai, jadi loyangnya seperti ini nih. Loyangnya ukuran 21, panjangnya 21 nih ya. Ini ke sini nih, ini nggak kelihatan. Ini ke sini 21 ya. Untuk lebarnya ini 7 cm ya. Tingginya 7 cm, untuk kedalamannya dia sekitar 5 cm ya. wow, ini lihat ya. Ini jangan sampai matang, nanti baunya berkerak. Diaduk terus, lalu ini udah matang, kita matikan apinya. Udah kita matiin ya. Matiin, ini wangi banget loh. Huts, wangi banget. Kalau bisa Mimin kirimin wanginya, kirimin wanginya ya. Wanginya aja ya. Udah, sekarang kita sisihkan ini juga. Ini sisihkan. Terus bukan Terigunya bukan tadi sihir. berapa ya? 2 sendok makan. Terigunya karena hari ini kita pakai 2 resep, jadi kita kasih 2 sendok makan ya, kurang lebih ya. Nih ya, lihat ya. Mimin tolong di zoom nih. Ini yang pertama tadi. Ini adalah si makaroni yang tadi nih. Makaroni yang udah kita rebus terus kita tumis pakai daging. Ini adalah Saus putihnya ya. saus itunya, saus putihnya ya. Nah, udah
Aku nggak akan ulang lagi resepnya. Buat kakak-kakak yang dari tadi udah nonton, bantu teman-temannya yang baru nonton, tolong kasih resepnya yang lengkap. Biar kakak-kakak yang lainnya bisa bikin. Terus ini udah kita masukin ya. Nih. Sekarang kita masukin si makaroninya, oke? Nih, oh nggak kelihatan, sorry. Kita masukin kelihatan, enggak. Makaroni. Enak banget. Udah nih, kita masukin ya. Ini, lihat nih ya. Nih teksturnya nih kita masukin sih. Makaroninya ke tempatnya dulu, jangan nih langsung aja cemplungin gini. Kalau pakai sendok lama banget guys. Nih pengisiannya itu sesuai selera, tergantung loyang kalian masing-masing. Jangan sampai over banget karena nanti kita mau kasih saus sama kejunya. Buset, wangi banget guys. Baunya wangi banget. Madam dilarang makan. Oke, ini udah ya segini. Terus Kakak-kakak yang tadi udah nyatet resepnya, tolong dibantu kakaknya. Itu ada yang nanya resep, mungkin bisa dibantu untuk kasih tahu kakak-kakak yang baru masuk. bener. Jadi untuk layer sebelum saus putihnya kasih ini dulu nih. Nih yang ngomong satu orang aja katanya biar nggak bingung. Oke. Jangan lupa kakak-kakak minta tolong, ada temennya yang baru masuk menanya resepnya, tolong dibantu resepnya ya. Loyangnya dioles mentega enggak ya? Enggak, ini loyangnya nggak kita kasih apa-apa, langsung loyangnya kita kasih makaroni. Selanjutnya, nih udah nih, jangan terlalu over banget. Si makaroninya harus di bawah si loyangnya, karena nanti kita mau kasih si saus putihnya. Dan sebelum kita kasih saus putih, kita kasih saus tomat tadi. Ini pasta tomat yang tadi ya. Ini juga, ini nggak opsional, tapi ini harus pakai ini. Tapi pakainya sesuai selera kalian. Kakak boleh sambil dibantu tap-tap layarnya ya, supaya banyak kakak-kakak yang lain yang bisa bergabung sore hari ini ya. Supaya banyak kakak-kakak yang lain bisa bergabung sore hari ini. Ini ada kelasnya nggak? Ini ada kelasnya nggak? Oh, ini nggak ada kelasnya. Ini hanya resep diadon cakes. Itu suaranya madam ya, untuk Iya, makan bareng. ini suaranya madam nih ya. Tuh, kayaknya pada kangen sama madam nih ya. Oh, udah pada jago, ini lagi dilatih semua mereka supaya mereka bisa juga berbagi ke kalian ya kan. Madam cantik banget. Selalu. Terima kasih Kak Nana Naufal untuk Ujiannya. Bukan. Untuk hadiahnya. Dibantu tuh, di-share iya. resepnya ya. Jadi kayak gini ya. Ya, Sekarang kalau misalnya ini nggak ada lesnya, di Diadon emang ada kelas. di Diadon ada kelas tapi bukan kelas ini. Di Diadon banyak kelasnya ya. Setiap bulan itu Diadon punya sekitar 15 kelas online. Terus bulan Agustus kita juga ada kelas offline Kak ya. Kelasnya itu ada kelas aneka roti bakery dengan 15 topping yang berbeda-beda. Ada asin sama manis ya. Itu offline atau online? Itu offline madam. Ada dua. Iya. Offline dan online. Jadi aneka roti ada offline, ada online. Kalau Bisa kelas datang, berarti bisa datang sama bisa tiduran di rumah. Kalau yang jauh boleh ikutin yang online. Mungkin belum bisa ke sini ya. Jadi bulan depan tuh kelas aneka roti bakery kita sediain 2. Ada offline sama online ya. terus tahu rotinya kita enak, terus berhasil dibikin sama bakers pemula itu dilihatnya di mana? Apa madam tadi maaf? Lihat di highlightnya IG Diadon Cakes. IG-nya Testimoninya ya. namanya banyak. diadon.cakes ya. Highlightnya kita banyak. Tapi yang pertama itu adalah testimoni. Gede banget tuh tulisannya testimoni. Itu semua adalah testi-testi dari anak muridnya madam yang udah nggak kehitung kali itu berapa orang. Oh, ribuan Gila. udah. Sabang Merauke sampai luar negeri malah. Oh iya, ada yang dari Malaysia sama Singapura loh. Apa luar Udah planet? bergabung. Ada yang dari California tuh. Iya itu. Ampun deh tuh. Ya. Jadi kakak-kakak di sini kalau misalnya mau ikut kelas bulan Agustus kita ada kelas online dan offline. Kalian bisa daftar ke admin.
hubungi adminnya di 0816 13005 kali. Dan untuk kelas Agustus itu ada kelas baru yaitu baking Decoration. decorating, cake decorating ya. Jadi kita akan ajarin kalian bikin bunga. Ada basic kelasnya, terus ada advance kelasnya. Untuk yang basic kelas itu ada 2 bunga yang akan diajarkan. Dan untuk yang advance class ada 3 bunga, tapi yang 3D ya bunganya. Jadi agak susah bikinnya, tapi ini worth it banget. Jadi yang penting adalah kalian harus bisa ngias. Kalau misalnya kalian nggak punya basic dekor bunga sebelumnya, itu akan disarankan untuk ikut yang basic, bukan yang ini. Terus satu lagi, siapa yang mau ketemu aku di Jakarta? Siapa yang mau ketemu aku tanggal 28? Siapa yang mau ketemu aku tanggal 28? Aku akan hadir di FHI JI Expo. Ya. Madam, JI cantik Expo. lagi nggak? Iya cantik ya. JI Expo di mana? JI Expo itu di Kemayoran. Jadi aku akan hadir tanggal 28 jam 2 demo bakingnya aku jam 3.30, tapi jam 2 siang aku akan ada di sana. Jadi kita ketemu di sana jam 2-an lah gitu ya, jam 3.30 mulainya. Aku akan ajarin bagaimana cara membuat puding kelapa gula aren. Nah, kalau misalnya kalian datang ya, jangan lupa boleh foto-foto, boleh nanya-nanya, boleh pegang-pegang, yang penting nggak boleh cubit. Sakit sih kalau dicubit Iya ya. sakit, kalau dicubit sakit ya, jadi jangan dicubit. Kalau misalnya dipegang aja boleh, disentuh boleh, fotoan boleh. Kasih hadiah? Si hadiah lebih lagi boleh. Ini udah pada kasih hadiah belum Sarminten nih? Oh iya, boleh banget nih kakak-kakak ya yang mau Sarminten kirim gift sama ya. Sebenarnya ya kita tuh sebenarnya kalau soal gift ya bukan soal kita kayaknya kurang uang atau gimana, bukan. Tapi dengan memberikan gift itu tim di Kahyangan tuh bisa membuat tim Kahyangan tuh semangat gitu berbagi sama kalian gitu ya. Anyway, terima kasih buat hari ini. Kalian bisa lihat bagaimana Sarminten dan tim Kahyangan menyiapkan materi buat kalian. Saya percaya apa yang mereka bikin di sini itu enak ya. Kalau misalnya ada kurang-kurang ya kalian nanti tambahin rasanya mungkin kan soalnya kalau rasa nggak mungkin sama ya. Mungkin kayak di saya nggak terlalu suka asin. Anak-anak di sini suka asin gitu ya. Terus saya nggak terlalu suka manis. Tapi anak-anak sini suka manis. Jadi kalau ini harus taste-nya kalian sendiri yang imbangin. Sama selanjutnya, saya juga punya buku yang saat ini kita jual dari Mr. Jelly, yaitu buku resep 22 inovatif puding dari 8 chef inovatif ya. Nih, inspirator ya. Jadi di dalam buku ini harganya 175.000 aja. Ada 22 resep, murah banget kan ya. Terus kalian nggak cuma dapat ini, tapi dapat apron dan juga dapat 17 saset Mr. Jelly, di mana kalian bisa mencoba produk-produk yang ada di Mr. Jelly ini. Dan ini akan diajarkan live di TikTok, juga di Instagram. Terus juga ini video pengajarannya akan dimasukkan di dalam Instagram, IGTV, dan juga YouTube channel ya. Kalau gitu gue nggak usah dong beli bukunya ya. Kalau nggak mau beli bukunya bisa, tapi waktu pengajaran itu ini nggak disebut Kak, nggak disebutkan resepnya bahannya apa. Jadi cuma dikasih lihat tekniknya aja. Jadi kalau misalnya mau tahu, silakan kakak beli di adminnya kita. Ya, cara belinya tuh madam ya. 0816 13005 kali, 0816 13005 kali. Kalian beli di admin ya. Ini ada 22 resep dan ini tahu nggak? Daripada ntar dari Diadon Cakes kita menyumbang 3 puding yang aku ajarin. Nah, untuk kalian yang udah beli lewat Diadon Cakes, kalian minta admin untuk masukkan ke dalam grup. Karena saya sediain grup juga sendiri supaya kalian bisa bikinnya dan kalian bisa berkomunikasi dengan saya langsung kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan dalam membuat puding ini gitu ya. Gak cuma itu, tapi kalau kalian masuk di grup, kalian bisa melihat bagaimana teman-teman sesama profesi berusaha membuat puding ini dan apa yang mereka alami. Itu bisa membangun
aura positif ya untuk kalian bakers pemula, karena saya ngerti banget kalau bakers pemula itu kan sebenarnya butuh bimbingan, butuh bantuan, butuh ditolong gitu ya. Jadi grup WA itu adalah grup pendukung buat kalian. Jadi itu sangat-sangat saya sarankan ya. Oke, gitu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung aja DM di sini di komen. Ada? Enak ya? Enak banget. Oke, nggak ada pertanyaan. Oh, ada yang tanya katanya kelas di Diadon rate-nya dari berapa, Madam? Dari Rp250.000 ya. Jadi dari 250.000 bulan depan itu ada juga kelas yang tidak berbayar. Kelas tidak berbayarnya adalah kelas banana butter cake ya, karena kemarin pada minta dibuatin lagi, jadi kita bukain lagi kelasnya banana butter cake. Kalian bisa daftar langsung ke admin di 08161305 kali. Ya, peminatnya banyak banget. Ya, kalau mau advance, mau yang bayar bisa juga ya, mulai dari 250.000. Tapi bulan ini kayaknya nggak ada yang 250 ya. Iya, bulan ini nggak ada karena kita juga ada kelas offline-nya ya. Jadi kelas online-nya bulan ini nggak sebanyak bulan-bulan sebelumnya ya, Madam. Kelas online kita nggak terlalu banyak bulan ini. Kita karena mengarah ke kelas offline ya. Iya. Jadi mohon maaf, kayaknya bulan ini mulainya dari yang harga 300.000 yaitu kelas puding ya. Kita ada kelas puding Milo Oreo 300.000, kelas biskuit cheesecake 350, kelas Oreo cheesecake 350. Terus ada apa lagi tuh? Banyak deh ya, nanti kalian lihat aja. Cara lihat jadwal kelasnya di mana, kalian bisa lihat di IG story-nya Diadon Cakes. Ya, atau bisa langsung cek admin. Atau cek ke admin. Ya, ada pertanyaan lagi sampai sini? Sudah banyak yang demo katanya disuruh lanjut, Madam. Pembuatannya ya. Pada nggak sabar nih, Madam ya. Pada nggak sabar katanya. Sengaja, ini kan namanya iklan. Ya kan? Kalau iklan lewat tuh pakai caps lock mana brulenya katanya. Mewakili kalian semua. Videoin. Bilang, maaf Madam, bukan karena nggak cinta dan sayang. Madam minggir ganti makaroni boleh? Ini Ibu, ini namanya iklan ya kan. Kalau iklan memang begini ya kan. Oke, saya akan kasih lagi panggungnya ke Sarminten. Gitu kalian ya, demi resep kalian dahulukan resep daripada saya ya, gitu kalian ya. Jadi mereka udah cinta resep. Waduh, sampai caps lock mana brulenya katanya. Waduh. Oke, kalau gitu kita akan 1 jam lagi saya saya akan lanjut lagi 1 jam lagi supaya kalian semakin gimana gitu sama brulenya, menunggu nantinya cukuplah 5 jam saya akan bicara. Jadi saudara sekalian, waduh, Madam nanti pada demo nih ya. Ya, nggak apa-apa deh, demo 1 jam lagi. Nah, kalau misalnya kalian mau beli udah. produk-produknya Diadon Cakes, bisa di toko Orange, Shopee, atau Tokopedia, atau kalian bisa langsung pesan di admin. Nomornya 08161305 kali. Oke. Oh, sama sekarang udah bisa pengiriman via Paxel, Madam. Jadi bisa ke Bandung, ke Jogja. Iya, udah ke Bandung, ke Jogja, ke Bogor, terus kemana lagi ya yang dijangkau Paxel. Pokoknya selama itu kejangkau sama Paxel. Alamat kalian dijangkau Paxel. Ya, Bali bisa loh, Madam, sehari. Bali, Madam. Yang kedua, ini jangan lupa produknya juga yang harus bisa dikirim aman. Jangan beli biskuit cheesecake tapi kirim Iya, betul. Iya. Kalau yang mau cobain panadanya kayangan ya, Madam ya, atau brownies udah bisa dikirim. Iya, sifon juga bisa. Buku juga bisa, mau dikirim kemana aja. Roti bisa, karena Paxel ada ininya ya. banyak roti. Soalnya yang bikin nih. Udah, balik ke brule. Udah pada demo. Iya, udah demo. Ya ilah, Madam, katanya. Oke, kita balik ya. Ini nggak berubah ya? Harganya tuh 175.000 bukunya, Kak. Oh iya, betul. Belum berubah. Ini si Sarminten makaroni ngamuk. Ini makaroni tadi nih yang sudah kita cuekin. Udah ya. Terus ini saus putih tadi nih,
kita taruh di atasnya, jangan lupa ya. Pertama, tap-tap layar. Oke. Jangan lupa tap-tap layarnya kakak-kakak ya. Dibantu tap-tap layarnya. Yang mau kasih gift buat Kak Sarmintan atau tim kayangan juga boleh banget loh. Boleh banget. Kita tunggu ya kakak-kakak. Oke, kita tuang aja Kak Sarmintan ya. Karena udah kita cuekin dari tadi ya. Nih ya. Kita tuang langsung. Nah, kita ratain aja tuangnya ya. Menutupi si makaroni ya. Semua ya Kak Sarmintan. Menutupi semua bagian ya. Wih, wanginya tadi Mimin udah icip-icip sedikit tuh ya. Saus putihnya, enak banget. Yang ada di Gading Serpong boleh langsung datang ke Diadon nih, cobain langsung dah ya. Oke. Jangan malam ya. Keburu habis sama kita sekarang. Jangan kan malam, bentar lagi juga selesai lah udah. Oke, udah ketutup nih. Kita sisihkan ini. Udah ketutup, sekarang kita kasih taburan si cheese tadi ya. Ini kita kasih taburan keju parut cheddar ya. Cheddar parutnya kita taburin di atasnya ya. Setelah sambil nunggu, pokoknya selama proses tadi kakak-kakak siapin oven di 220 derajat api atas bawah ya. Terus kita akan oven 15 menit pertama, oke? Kalau kita lihat nanti setelah 15 menit warnanya udah cantik, kita angkat aja. Kalau belum cantik kita tambahin sedikit lagi ini ya. Balik lagi ya. Keju yang kita taruh di atasnya ini adalah opsional. Jadi kalau kamu mau pakai silahkan, kamu nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Aku taburin si kejunya, lalu aku kasih lagi si parsley sama si rosemary ini. Iya, buat cantik aja ya. Ini juga buat untuk si aja. pemanisnya aja. Iya, ini opsional aja. Mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh, oke? Ini ceritanya untuk garnisnya ya. Jadi satu aja, bingung orang itu. Nih, oke, kita kasihin. Nah, ini maksud lagi ini opsional. Kalau kamu mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Tapi kalau dipakai lihat loh, kayak taman bunga kan. Cakep. Oke, kita kasih si rosemary-nya lagi. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak ya. Tadi rasanya kan udah kita kasih di adonan, biar rasa mereka itu nggak dominan sama adonannya. Udah, simple jadi. Jadi guys. Oke, kita masukin ke oven ya. Lihat ya, aku kasih si ini biar gampang nanti ngambilnya. Ini udah jadi. Tadi aku udah nyalain ovennya di 220 derajat Celcius, api atas bawah ya. Api atas bawah di 220 derajat. Kita masukin sekarang si makaroni brulee. Oke, masukin pelan-pelan, jangan dibanting. Tadi itu kita panggang kurang lebih di 5 menit ya. 15 menit. 15 menit pertama ya. Kalau untuk oven tangkring nggak apa-apa kan, dicoba aja 15 menit juga ya. Nanti kalau warnanya ini kita cari warna cantiknya aja, karena semua bahannya tadi udah matang sebenarnya ya. Jadi kita coba di 15 menit pertama aja ya. Ini juga tergantung oven juga. Kalau misalkan semakin kecil oven kalian kan panasnya semakin merata ya. Kalau pakai oven listrik kalian bisa coba di 10 menit pertama. Tapi suhunya di 220 derajat Celcius, api atas bawah ya. Kita tunggu di 15 menit sekarang nih. Mau gimana nih? Mau panggil madam lagi apa gimana? Madam? Mau ngobrol lagi? Madam mau bercengkrama nih, saya kasih waktu 15 menit. Oke, jadi kakak-kakak sekarang ada pertanyaan nggak sampai di sini? Pertanyaan mengenai diadon cakes atau pertanyaan tentang apa aja sambil kita nungguin brulee-nya selesai gitu. Ada pertanyaan? Mana tuh handphonenya? Ada pertanyaan nggak tuh? Oke, sekarang aku balik di balik layar. Ini sini. Kalau oven tangkringnya kira-kira berapa menit, Kak? Jadi kalau oven tangkring gini, Kak. Kalau kakak punya oven tangkring, sebaiknya itu kakak berinvestasi pengukur suhu ya. Pengukur suhu yang bisa dimasukkan di dalam oven, sehingga kakak nggak pakai ilmu kira-kira. Di sini suhu yang kita pakai berapa nih? 220 derajat. 220 derajat Celcius. Berarti kalau pakai oven tangkring, kalau nggak punya oven, nggak punya pengukur suhu, berarti panasnya panas banget ya, pakai ilmu kira-kira. Yang penting baunya itu udah harum, warnanya udah berubah bagian atasnya. Karena makanan masakannya ini kan udah matang. Jadi ini sebenarnya hanya menambahkan warna pada makanan saja ya. Terus madam isi buku resepnya apa aja? Ada 22 puding
inovatif dari 8 inspirator chef. Nanti kalau kalian udah beli, kalian bisa lihat di dalamnya ada puding apa aja ya. Banyak banget varian puding Mr. Jelly yang ada di dalam buku tersebut. Gak ada pertanyaan, cuman ingin menyampaikan aku berhasil bikin roti berkat ikut kelas Diadon Cakes. Yeay, lope. Itu yang bikin madam seneng ya madam ya kalau Iya. peserta ikut ya. Ya, itu yang bikin aku senang kalau misalnya peserta ikut. Apalagi kita buka kelas di Diadon Cakes itu semuanya untuk pemula. Kecuali yang bulan Agustus ini hanya hanya 1 kelas kita buka untuk yang advance ya. Jadi itu kelasnya untuk mereka yang udah berpengalaman di dalam baking, decorating ya. Jadi intinya semua kelasnya aku persembahin untuk pemula sebenarnya ya. Jadi bagus banget kakak udah berhasil bikin di Diadon berhasil bikin roti. Sebenarnya ya. ini ya Sukses ya. yang madam maksud ya, nggak harus ikut semua kelas, tapi kamu ikutin dulu satu yang benar-benar kamu minatin, terus kamu lakuin dan berhasil, itu udah good job banget, nggak bener nggak Iya madam? betul. Jadi yang disarankan di Diadon Cakes kita aja kadang-kadang kalau mau ikut 2 saya nggak nyaranin ya, ikut 1 aja. Yang penting itu didalemin terus dijual, hasilnya ada lebihnya, baru investasi kembalinya itu yang dibalikan untuk sekolah lagi atau kelas lagi ya. Terus ini cek harga bukunya tuh 175.000, tapi nggak dapat buku aja. Coba dong itunya apronnya. Ya, ini aku kasih lihat ya guys. Ini mana sih satu lagi yang gue bisa? Oh iya. Nih ya, jadi kalian nggak dapat buku aja, tapi juga dapat ini 17 saset Mr. Jelly dan apron cantik dari Mr. Jelly. Nah, apronnya itu ada macam-macam warnanya, cuman nggak bisa pilih ya. Jadi apa yang kita kirim ya itu yang kalian dapatkan ya. Jadi dia ada biru, merah, kuning, cuman yang sekarang ada nih lagi merah ya. Nah, oke. Belinya kalian bisa langsung ke admin aja di 081613 0-nya 5 kali ya. Di admin 081613 0-nya 5 kali. Habis beli langsung minta admin masukkan ke dalam grup. Karena saya bukain grup buat kalian berkomunikasi dengan saya ya. Untuk bisa bertanya jawab gitu. Di antara 22 puding ini cuma saya aja yang bikin kelas. Ya, maksudnya bikin grupnya. Jadi moga-moga ini bisa membantu kalian ya. Buku resepnya hanya puding aja ya madam. Iya betul. Ini judulnya aja udah 22 puding inovatif. Berarti isinya hanya puding aja dari 8 chef dari 8 chef yang ternama, termasuk Ogut dong ya kan. Jadi ada di sini ada Chef Natalie, Chef Widya, Chef Debbie, Chef Fatma Bahlawan, kalian mungkin tahu ya, Kak Meda, terus aku, Kak Yuni Ira, dan juga Emso. Kalau Emso udah kenal lah ya. Nih pokoknya semua yang udah ternama deh kayaknya ya. Terus kakak buku isi resepnya udah ya kak. Krim untuk kue tart Diadon pakai apa? Pakai Rich Gold Label. Tapi kalau dia mintanya buttercream, baru kita bikin buttercream. Tapi semua yang di sini kita pakai Rich Gold Label. Bahkan sampai ke kue nikahan, kue kawinan kita pakai Rich Gold Label. Kelas kita nggak ada promo, tapi sebagai ganti nggak promo, kita selalu berbagi live TikTok ya, berbagi ilmu di live TikTok, baik itu resep maupun teknik, terus juga di TikTok video ya, kita selalu berbagi ya. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya bisa bergabung sama Diadon Cakes, bukan cuman artinya tuh nggak rugi sama sekali, karena kita juga memberikan ilmu yang lain selain ilmu di kelas ya. Resep gratisnya tadi udah pada nyatet kan, kita nggak share di mana-mana. Kalian yang nyatet sendiri, kalian yang jadi gini ya kak, kalau saya berbagi ilmu di sini,
Saya berharap saya itu sekalian melatih kalian untuk rajin juga, untuk lebih fokus. Makanya saya selalu bilang catat ya, dicatat supaya kalian, jadi saya bisa tahu siapa yang serius, siapa yang enggak. Ada kan yang cuman minta-minta doang, tapi enggak dikerjain, enggak dicatat gitu ya. Jadi kita nggak share lagi resepnya, tapi kalian harus usaha sendiri. Ya, kalian harus melatih diri kalian untuk berusaha. Melatih diri kalian setelah dibagiin resepnya, gue mesti catat, gue mesti praktekin. Jadi kalian tuh harus melatih diri kalian sendiri. Karena awal kesuksesan itu kan bukan cuma melangkah doang, tapi harus punya niat dan harus punya semangat gitu. Dan harus belajar memotivasi diri sendiri gitu. Makanya saya setelah live itu saya nggak bagiin resepnya lagi. Waktu kalian ikut live, kalian harus memotivasi diri sendiri dengan mencatat resep yang sudah kita berikan ya. Kalau untuk wedding cake pakai RGL tahan berapa lama, Madam? Kemarin kita kan udah pernah live di sini ya, di TikTok ya, dan kita udah pernah kasih contoh ke kalian pakai RGL itu 5 hari tahan ya. Kalian bisa lihat juga di IG highlightnya aku yang judulnya RGL, berapa hari dia tahan di suhu ruangan. Yang nggak tahan justru kuenya kalau di suhu ruangan. Kalau di suhu ruangan RGL-nya tahan bisa 5-1 minggu pun tahan. Ya, kuenya yang nggak tahan. Oke, ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Ada pertanyaan lagi kah? Ya, jadi mohon maaf ya, mungkin saya dibilang, sok banget sih nggak mau ngasih resep ya. Bukannya nggak mau ngasih resep, saya kasih resepnya. Tapi kamu harus usaha ya. Jadi kalian harus catat benar-benar serius. Kalau saya udah serius buat kalian ya, kalian harus serius juga gitu. Untuk diri kalian sendiri, bukan untuk saya loh. Untuk diri kalian sendiri ya. Oke, ini kita tunggu, masih belum, masih kira-kira 7 menit lagi. Ada pertanyaan lagi yang lain, kakak-kakak jangan lupa di tap-tap layarnya supaya nggak cuman kita aja yang belajar, bukan kakak-kakak aja, tapi banyak orang yang juga bisa belajar barengan dengan kita ya. Di tap-tap layarnya supaya banyak juga yang bergabung dengan kita. Oke, kalian ada masalah nggak di perbakingan mungkin? Joinnya telat, kalau telat berarti besok lagi ya. Besok lagi kita adain live lagi. Kalau untuk wedding cake, oke. Ada lagi yang ini yang mau bertanya, mungkin punya masalah di perbaikingan yang bisa saya bantu. Yang mau kasih hadiah juga boleh ya. Kalau wedding cake udah join telat gak dapat resepnya. Oke, ada lagi mungkin yang punya masalah di perbaikingan mungkin. Makasih Kak Rara. Madam, RGL kalau keluar dari kulkas apa bisa di mixer lagi? Beta bisa Kak. Jadi dikasih suhu ruangan dulu sebentar sampai dia nggak terlalu kaku. Baru kalau misalnya dia itu cair gitu ya, cair karena air pengembunan, itu kakak bisa mixer lagi, mixer sampai kaku ya. Sebaiknya sih kalau untuk kue ulang tahun atau kue wedding itu jangan sampai kaku banget. Karena kalau kaku banget ya, adonan RGL-nya itu dia kayak berpori-pori dan susah untuk dihandle gitu. Waktu kita mau, dia keras kalau kita mau hias kue. Jadi sebelum dia keras itu kita harus berhentiin mixernya ya. Jadi paling enggak dia udah waktu ditarik tuh aku pernah ajarin dia bentuk segitiga gitu dan dia udah nggak meleot ya. Udah nggak kayak jambul petruk. Makasih Kak Nelly untuk like-nya. Makasih ya. Ada lagi pertanyaannya? Kemarin yang ikut zebra class udah ada kemarin sama Vero. Kemarin itu Bolu kita kukus memanfaatkan putih telur. Jadi kakak-kakak nanti kan ya udah mau Natalan, mau Lebaran, biasanya banyak tuh putih telur yang tersisa. Nah kalian bisa bikin opsinya salah satunya adalah bikin roti kukus zebra. Nah ini bolu zebra. Nah ini kalian yang nggak punya oven bisa gunakan juga karena dia hanya pakai kelakat.
Madam, kalau buttercream ditaruh di kulkas, cara lembutinnya gimana ya, Madam? Udah tadi? Udah ya? Udah. Madam idola saya, kata Kaneli itu. Semangat, Lope. Madam, live-nya hari apa aja? Kita live hari Senin sampai hari Jumat antara jam 2 sampai jam 6. Antara tuh artinya nggak bener antaranya gitu. Soalnya kadang-kadang kita busy ya di kantor ya, lagi sibuk nyiapin orderan orang lain. Jadi kita nggak bisa live atau kita terpaksa live-nya tuh jam 4 atau kayak hari ini kita live tadi jam 3. RGL buttercream untuk dekorasi kue ya Kak. RGL itu bukan buttercream, dia whipped cream untuk dekorasi kue. 2 orang bahkan bisa nggak ada yang masuk pertama kali. Aku gimana sih Niki, ada yang sebelumnya ya? Oh ini dia Rifki. Kak saya mau tanya gimana membesarkan bisnis, kueku sudah 3 bulan tapi yang datang sehari cuma 1-2. Hai Kak Rifki, semangat ya walaupun yang datang 1-2 itu udah termasuk berkat ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu kurang orang datang, yaitu promosi ya. Jadi kurang banyak dikenal sama orang. Jadi kita tuh harus berusaha bagaimana caranya supaya produk kita dikenal orang. Kalau boleh bisa pakai promosi ya, pakai misalnya iklan gitu. Atau kalian bisa memperkenalkan produk kalian di sekitarnya kalian gitu ya. Karena kalau nggak kenal maka orang nggak sayang gitu kan. Nah kalaupun nggak datang di store, orang nggak apa-apa, yang penting ada pembeliannya, ada penjualannya gitu ya. Makanya penting banget buat kalian untuk memperkenalkan produk. Tapi jangan patah semangat ya. Orang nggak datang di sini juga kita jarang kok terima orang. Tapi yang penting orderan masuk ya. Gitu aja. Bahkan bisa nggak ada yang masuk pertama kali, bagaimana biar toko kuda. Terus juga mungkin di review ya makanannya, kuenya apa ada masalah atau enggak. Mungkin tamu-tamunya boleh ditanyain, kuenya enak ya gitu. Jangan enak enggak, kalau dibilangnya enak enggak jawabnya ya. Jawabnya harus, jadi nanyanya enak kan gitu. Ya jadi harus ditanya juga tamunya ya gimana. Terus dilihatin sebenarnya di tempatnya kakak yang paling banyak itu orderannya apa, pesennya apa. Misalnya kayak di kita tuh panada gitu ya. Panada, cheesecake, klaper tart. Misalnya kita udah tahu tuh produk-produk unggulannya. Jadi kakak juga harus punya produk unggulan. Oke, ini udah selesai ya kakak-kakak ya. Kita mau angkat ya. Wih, wadaw, belebuk dia. Wadaw, cantik banget kakak-kakak semuanya. Nih ya, udah kita angkat ya. Ini kurang lebih pemanggangan tadi 15 menit dipanggang api atas bawah. Wih. Oke. Ini sih udah kecium banget harumnya ya. Tuh. Udah gak sabar banget. Ini jadinya hasilnya gini, aku deketin ya. Nih. Nih. Panas. Panas ya, lihat. Wih. Ini mau gimana nih? Mau dicoba dipotong? Panas guys. Gimana? Panas banget. Ya, pokoknya ini aku buka dulu aja pakai sendok nih. Ya, sama piring kali ya, kita pindahin ke piring kali Kak Sarmintan ya. Ini udah kita angkat dari oven ya kakak-kakak ya. Ini masih panas banget nih. Terus lihat ya, deketin bisa. Iya. Nih ya, saya pegang nih ya. Nih aku pegang. Nih lihat ya. Wih. Dipotong aja, dipindahin ke piring. Iya, lihat nih ya. Oke. Nih. Nih aku pindahin wangi dulu. banget. Wangi banget kakak-kakak ya. Kita lihat ya. Ini
sih bisa langsung dimakan. Oh, kita suruh madam cobain berarti Iya. ya. Nah, nih ya. Udah, kita kasih untuk madam cobain guys. Ya, ini masih aroma, wangi banget. Kita mau kasih. Dia lagi ngapain ya? Madam. Wih, baunya. Ini boleh makan gue? Boleh. Sesendok tapi ya. Tapi Nggak boleh banyak ya? dulu. Kupas dulu. Cobain sama krimnya juga ya. Waduh. Ini langsung Kayaknya enak nih. set yang langsung cobain ya guys. Langsung madam nih yang cobain ya. Kaos madam. Awas panas ya. Wah. Udah jago bikinnya ya. Oh iya dong. Gimana? Wah, nggak kalah main kemarin. Enak. Guys, kalian mesti cobain ya. Good job. Good job dong. Kalian beruntung banget ya kalau kalian dapat resepnya hari ini, ikut live-nya dari awal sampai akhir dan bisa bikinnya nih begini nih. Ya, jangan lupa kalau kalian berhasil bikinnya, jangan lupa tag Diadon Cakes ya supaya kita makin semangat. Oh, yang kita ajarin ini ternyata berguna loh. Oh, yang kita ajarin ini ternyata banyak yang terinspirasi ya, banyak yang terbantu ya. Jadi kalian bisa nih, ini bisa banget dijual ya. Jadi bener-bener ini beruntung banget buat kalian yang ikut live hari ini dan belajar dan catat resepnya. Good job, enak Sar. Ya, terima kasih Sarah yang manis, Sarminten. Wah, Sudah jangan banyak-banyak. Sudah, balikin. Sudah, oke. Gimana? Enak? Oh. Oh iya jelas. Ada Ntar kita bawa satu, itu pulang. ada satu tempat untuk non bawa pulang. Oke. Oke, jadi untuk live hari ini cukup ya sekian dulu ya Madam ya. Itu dong. Itunya di sana dong. Ayo kita balik ke sana, kita balik ya. Thank you. Sorry. Yang dipanggang. Oke semua. Jangan lupa screenshot ya. Seperti biasa ya, screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Thank you kakak-kakak yang sudah tonton live-nya hari ini ya. Iya, harus cobain langsung. Screenshot lagi katanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Masih ada yang ketinggalan screenshot dia pasti. Enak banget. Itu bukan modus biar nyuap terus kan ya. Ya, oke kakak-kakak, thank you ya untuk waktunya hari ini ya. Sampai ketemu lagi besok di antara jam 2 siang sampai jam 6 sore, oke? Bye-bye. Sarang yuk.